down, I know you got me, baby. Halo guys, kembali lagi bersama saya Veronica. Saya Fauzia. Dan hari ini kami ditemani oleh teman kami, Keller Hani. Oke. Halo Mbak Hani. Halo. Jadi Hani ini kebetulan dia berpengalaman dalam penggunaan media sosial, terlebih khusus Di platform TikTok. Oke. Jadi Mbak Hani siap Mbak diwawancarai? Siap. Oke, kita bincang-bincang santai aja Mbak. Jadi nggak usah tegang ya Mbak ya. Iya. Oke, Mbak Hani sekarang lagi sibuk apa nih Mbak? Selain Mbak mahasiswa kuliah, selain Di luar jam kuliah itu, Mbak ngapain aja? Selain kuliah, saya juga ikut beberapa organisasi di luar kampus. Ya. Jadi itu organisasinya itu kita pertemuannya seminggu sekali di gereja Baciro. Oh, itu dari apa ya? Terus ada pelayanan juga, saya ikut Joy. Itu juga pertemuannya seminggu sekali di Situran. Itu apa tuh Mbak? Jadi itu persekutuan doa khusus untuk umat Kristen Katolik. Wow. Jadi Mbak Hani ini full ya. rohani banget. Fanatik Oke. banget. Boleh Mbak perkenalkan diri Mbak dulu. Data, usia. Usia Mbak. Perkenalkan, sebelumnya halo teman-teman yang menonton. Perkenalkan, nama lengkap saya Estefania Keller Gonçalves. Usia saya 22 tahun. Saya mahasiswa semester 6 di STP Ampa Yogyakarta. Halo Mbak Hani. Hai. Oke, ini Mbak sekarang Mbak menggunakan TikTok itu udah berapa lama Mbak? Kalau untuk berapa lamanya itu, saya menggunakan TikTok itu dari 2018. Wow, lama ya. Jadi ya dari 2018 itu saya punya akun TikTok, followersnya nggak begitu banyak, 1000 lebih, cuman akun itu sudah tidak digunakan lagi. Berarti yang sekarang akun baru lagi ya, Ya, Mbak? akun baru, baru dibuat 2023 kemarin. Teman-teman nanti di follow ya TikToknya, nanti kita taruh di bawah ini. Coba teman Hani kayak sharing gitu pengalamannya pas menggunakan Pengalaman awal penggunaan TikTok. TikTok gitu. Jadi sebelum saya membuat akun ini kan saya sudah cari tahu terlebih dahulu, ternyata TikTok ini bisa menghasilkan uang juga dengan cara kita mendaftar affiliate. Nah, karena sebelumnya akun pertama saya itu sudah tidak saya gunakan lagi karena ada 1 dan 2 hal, jadi saya buat akun baru. Nah, akun baru itu langsung saya daftarkan ke affiliate. Jadi menjadi affiliator. Jadi di situ kita bisa menjual barang-barang yang sudah disediakan TikTok. Terus dari awal penggunaan TikTok apa tadi Mbak? TikTok affiliate. Nah, itu Mbak memperoleh keuntungan apa? Jadi gini Mbak, kita kan di situ kita memperjualbelikan barang dari seller ya. Ya. Nah, di situ kita dapat keuntungan kalau misalnya barang yang sudah kita cantumkan, biasa dibilang keranjang kuning, ya. itu kita dapat keuntungan dari pembelian produk tersebut. Terus untuk ada mungkin kayak pengalaman nyata yang berkaitan dengan disrupsi itu kan kayak perubahan yang cepat gitu. Kalau dari perubahan menggunakan TikTok itu pastinya saya mendapat keuntungan ya teman-teman dari TikTok tersebut. Perubahan yang saya dapat itu mungkin saya banyak mendapat teman-teman yang berada di luar negeri yang dimana mereka itu asli orang Indonesia tapi mereka bekerja di luar negeri. Nah, itu bisa menambah relasi saya sendiri. Kita punya teman dari Indonesia tapi yang mereka kerjanya di luar negeri. Selain dari situ juga saya punya teman yang dari luar negeri juga, teman-teman seperti negara tetangga kita Timor Leste. Saya punya banyak teman dari Timor Leste yang mana mereka bekerja ada yang bekerja di Korea Selatan, ada yang bekerja di Jepang, ada yang bekerja di London, United Kingdom, seperti itu.
Jadi relasinya luas ya. Iya. Terus menambah. mungkin Saudara ini mungkin pernah menggunakan media sosial selain TikTok sebelum mengenal TikTok gitu. Apakah Anda menggunakan media sosial lain gitu? Sebelum saya menggunakan TikTok pada 2018 itu saya punya Musical.ly. Nah itu akun semacam TikTok yang saya gunakan itu antara tahun 2015 sampai dengan 2017. Tapi itu kurang karena pada waktu itu kan saya masih Babin. ya masih gaptek ya teman-teman, Ya. masih belum bisa dibilang masih belum cukup umur dan belum mengetahui lebih luas mengenai Cara penggunaannya. penggunaannya. Ya. Jadi cuman buat video pendek aja. Setelah itu baru beralih ke TikTok. Apa maksudnya perbedaannya itu bagaimana antara TikTok dengan yang itu tadi? Peralihannya, cara kerjanya, gitu. transformasi. Kalau peralihan atau cara kerja dari Musical.ly dengan TikTok itu perubahannya sangat signifikan ya teman-teman. Kalau misalnya di Musical.ly kita hanya membuat video pendek, terus hanya memosting dan mendapat like, komen dari orang-orang. Bedanya dengan TikTok itu, kalau di TikTok kita bisa, selain kita membuat video pendek, dapat komentar, dapat like, kita juga bisa memperoleh keuntungan dari situ dengan menjual barang. Nah, produk-produk itu kita dapatkan dari orang-orang yang membeli barang tersebut, teman-teman. Begitu. Terus ini Mbak, setelah Mbak menggunakan TikTok, kira-kira Mbak ada nggak keahlian baru yang Mbak dapatkan dari pada saat awal menggunakan TikTok sampai sekarang? Ada nggak keahlian apa gitu loh? Kalau dari keahlian sendiri ya, saya orangnya kan kurang bisa berbicara atau berinteraksi dengan orang baru ya, terutama yang baru saya kenal. Nah, melalui TikTok ini kan awalnya kan saya buat video tuh kayak agak malu, takut dijudge sama orang. Cuman kan saya mikir lagi, kalau di TikTok kan gak ada yang kenal. Ya. Setelah itu saya mulai memosting video pendek dan di situ saya dapat teman. Nah itu tuh saya baru sadar ternyata saya tuh mampu berkomunikasi dengan pada saat itu saya mampu berkomunikasi dengan orang baru yang wawasan baru ya. yang belum saya kenal, jadi menambah Relasi ya. Jadi itu Mungkin bisa, ini juga Mbak, kan sekarang TikTok kan lagi marak-maraknya juga jualan. Terus kalau nge-live kadang ada yang ngasih gift. Itu juga bisa, maksudnya menambah bagaimana cara kita untuk selain menambah keuntungan juga itu Mbak punya keahlian, Iya. contohnya berjualan di TikTok. Saya pernah lihat loh Mbak jualannya kan, Mbak jualan baju Mbak. kita beri iya, Itu juga salah satu keahlian loh, Mbak. Mbak mampu berkomunikasi. gitu. Terus selama saudari menggunakan TikTok tuh mungkin ada tantangan yang dihadapi akibat dari disrupsi teknologi gitu. Tantangannya tentunya ada ya, karena sebelumnya itu TikToknya tuh kan keranjang kuningnya kan sempat hilang ya, sempat dihapuskan dan tidak dipergunakan lagi. Cuman itu menjadi tantangan bagi saya karena saya mendapatkan keuntungan dari situ ya. Setelah keranjang kuning ditiadakan kan kayak saya merasa saya tidak mendapatkan keuntungan. Tapi setelah itu TikTok bekerja sama dengan Tokopedia cukup menguntungkan bagi saya karena saya bisa mendapat keuntungan dari menjual produk-produk menjual ya. Terus ini Mbak, pada saat ada nggak keterampilan tersendiri pada saat Mbak mulai menggunakan TikTok? Iya. Maksudnya Mbak ikut apa, mungkin ada pelatihan atau apa gitu, pelatihan tersendiri, atau mungkin Mbak belajar otodidak sendiri? Kalau untuk pelatihan sendiri sih nggak ada ya, karena itu saya belajar otodidak tanpa adanya orang yang membantu saya. Jadi saya belajar berkomunikasi dengan orang baru itu sendiri. Belajar mandiri juga. Iya, belajar mandiri. Mungkin belajar dari video-video orang gitu. Iya, karena di situ kan kita menonton video-video Video. pendek orang juga kan, itu bisa menjadi suatu hal yang kita pelajari. Oh, bagaimana sih cara berkomunikasi dengan orang-orang gitu. Terus ini Mbak, ini kan
Mbak mungkin menggunakan TikTok nggak hanya sampai di sini aja kan, pasti Iya. Mbak pasti punya visi tersendiri untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, bahkan gitu. Untuk seterusnya masa itu depan itulah. apa visi Mbak itu apa? Kalau visi saya tentunya saya mau menjadi orang yang lebih terkenal lagi, Amin. terus mendapatkan followers yang banyak, terus semoga produk-produk yang saya jualkan itu bisa terbeli dan saya bisa mendapatkan keuntungan yang cukup baik. Terus untuk mempertahankan follower itu gimana? Kalau menurut saya ya, untuk mempertahankan followers itu kita harus rajin memposting video. Nah, terus kita juga harus rajin live dan berkomunikasi dengan orang-orang. Itu sangat amat membantu followers kita untuk cepat naik. Karena di situ kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana cara berbicara, tata bahasa kita, attitude kita itu pasti dinilai dari orang-orang yang menonton live kita. Nah, mungkin orang yang tertarik bisa follow kita seperti itu. Nanti kita juga gitu ya Mbak. Setelah ini kita mulai live. Satu dua orang Iya. sudah mulai mengikuti kita dari live gitu ya. Oke, kita rajin nge-live, rajin nge-post video, foto dan lain-lain ya. Oke, bagus ya. Ternyata kita mendapatkan ilmu juga ya. Iya. Ini Mbak, ada nggak saran untuk para generasi-generasi muda yang mungkin belum mengenal TikTok atau udah mengenal tapi belum tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik? Ada nggak saran? Kalau saran dari saya sendiri ya, untuk teman-teman yang belum menggunakan TikTok atau hanya menggunakan TikTok seperti hanya memposting video atau untuk scroll saja, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan loh dari TikTok dengan cara menjual produk-produk atau gabung affiliate. Itu tuh dapat menguntungkan kita ya teman-teman. Dan satu lagi, kita jangan malu untuk berjualan apa saja selama itu halal. Kita tidak boleh malu teman-teman, karena itu menghasilkan, ya, itu menghasilkan uang teman-teman. Zaman sekarang cari uang tuh susah. Terus kalau misalnya lewat live itu kan sering dibilang, ih apalah, pasti kita dijudge kan, kita dijudge orang-orang kenapa live terus. Tapi itu kita mendapat keuntungan dari situ teman-teman. Gitu guys. Kita cuma duduk terus di gift kan dapat uang, daripada kita nggak ngapa-ngapain cuma Ternyata rebahan. yang mau cari uang kayaknya cuma lebih nonton gampangan di doang TikTok gitu deh ya. guys. Lebih gampang di TikTok karena kita cuma duduk, kita dikasih Iya. gift, nanti bisa ditukarkan. Terus yang berikutnya itu mungkin ada teknologi baru yang dapat mempengaruhi bidang Anda gitu, kayak di TikTok itu tadi. Kalau menurut saya teknologi baru yang dapat mempengaruhi itu pastinya itu mungkin adanya aplikasi yang lebih menarik daripada TikTok ya, mungkin yang lebih menguntungkan, lebih banyak keuntungannya dibandingkan TikTok. Pasti itu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi TikTok itu. Tapi kembali lagi kepada kita ya, tergantung kitanya ya, niat untuk Konsisten membuat konten juga, konsisten ya. gitu. Iya. Tergantung kayak platform mana yang kita pakai dan juga konsistennya kita untuk membuat konten gitu. Iya. Mbak, sejauh ini ada nggak konten Mbak yang maksudnya yang Menggelegar. atau mungkin Mbak cuman menggunakan TikTok tuh hanya untuk berjualan, Berjoget. live, dan lain sebagainya. Menghibur. Mungkin Mbak untuk saat ini belum punya konten yang kayak contohnya sekarang tuh lagi maraknya juga ada In My Life itu. Nah, Review-review kulineran gitu. Ada nggak? konten Kalau gitu? konten lebih terkhususnya ke suatu hal yang saya lakukan sih nggak ada ya Mbak. belum ada Mbak. Belum ada. Kalau misalnya di akun TikTok saya sendiri belum ada ya Mbak. Mungkin karena saya Gen Z ya Mbak. Jadi kayak Malesan. untuk melakukan sesuatu itu saya males. Jadi saya hanya memposting video dan foto-foto yang menurut saya menarik saja sih. Kalau untuk spesifiknya seperti konten mukbang, day in my life, masih saya pikirkan dulu. Soalnya di satu sisi kan kita kuliah juga ya. Iya, betul. iya sih. Susah untuk berbagi waktu ya. Iya. Betul. Itu Karena kesibukan gitu Iya. tadi ya, banyak kesibukan, jadi kayak pikir-pikir gitu Iya. baru buat. Ini aku mau buat ini dulu apa ini dulu gitu. Tapi Apalagi kan sekarang semester 6 kan, tugas tuh makin banyak. iya ya kan? makin banyak tugas teman-teman. mikir-mikir ujung-ujungnya bikin umur. Iya. Karena Gen Z tuh kebanyakan mageran ya. Tergantung mood ya guys. Iya. Tergantung mood. Saya juga tergantung mood ya teman-teman.
Tapi itu kayak sifat-sifat kayak gitu tidak boleh di Harusnya nggak tidak boleh. ditiru ya, Nggak tidak boleh boleh, ditiru tidak ya. boleh ditiru. Oke, baik. Jadi gitu guys. Jadi teman-teman nanti yang mau belajar untuk menggunakan TikTok secara baik dan benar, nanti bisa sama kakak yang ini ya guys ya. Dia Oke. sudah berpengalaman banyak begitu. Oke. Jadi kayak mungkin itu aja ya guys, bincang-bincang kita malam ini. Terima kasih ya Mbak untuk punya kita dan menyita waktu banget ya. Padahal Mbaknya tadi lagi mau belajar, tapi kita minta waktunya. Udah lama kok. Oke, terima kasih ya semuanya. Jangan lupa nanti di follow akun TikTok teman kita ini. Nanti kita terakhir di lain. Terima kasih. Bye bye.